Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-7 ini kita sebenarnya membahas operasi pecahan ya. Operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Tapi sebelum masuk ke situ, kita akan mengingat kembali tentang materi operasi hitung bilangan pecahan tanpa menggunakan aljabar dulu ya. Sebagai pengingat kita, operasinya itu penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini penjumlahan dan pengurangan. Nanti pertemuan selanjutnya perkalian dan pembagian. Oke, bentuk umum pecahan ya, A per B, dimana yang A itu pembilang, B itu penyebut. Syaratnya A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0 ya. Kenapa B tidak sama dengan 0? Karena kalau B sama dengan 0 maka pecahan tersebut menjadi tidak terdefinisi. Oke, ini contohnya. Terdapat sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Nah, si Budi makan 2 potong. Maka pecahnya 2 per 8. Aris makan 1 potong. Berapa banyak pizza yang telah mereka berdua makan? Ya, 3 potong. 1, 2, 3 per 8. Ini merupakan bentuk pecahannya. Jadi 2 per 8 ditambah 1 per 8 sama dengan 3 per 8. Ya, yang mereka makan 3 per 8. Ada 3 macam-macam penjumlahan pecahan, ada 4 ya, penjumlahan bilangan bulat dan pecahan, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan, langsung saja ditulis berdampingan ya. A ini bilangan bulat ya, bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan ditambah B per C. Ini B per C itu pecahan, jadi langsung saja. Ini Pak Guru kasih contoh. Kalau bilangan bulatnya 3 ditambah 2 per 5 ya 3, 2 per 5 hasilnya. Kemudian penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ini. Tambahkan pembilang dan biarkan penyebut tetap sama. Ya, kalau penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, penyebutnya tetap, pembilangnya dijumlah atau ditambah. Contohnya ini. 3 per 7 ditambah 5 per 7 ditambah 4 per 7 sama dengan 3 tambah 5 tambah 4 per 7 sama dengan 12 per 7. Kemudian penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Oh, berpenyebut beda ya. Penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda. Ini 1/5 ditambah 1/2. Ada 2 langkah nih. Ya, penyebutnya harus sama. Nah, setelah sama baru pembilangnya dijumlah. Ini langkah-langkahnya ya. 5 kali 2 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali 5. Kenapa 5 dikali 2? Karena akan dicari KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 2. Ya, 10. Yang sama itu 10. Untuk mencapai 10, 5 kali 2-nya 10. Maka kalau 5 dikali 2, maka 1 juga harus dikali 2. Begitu juga yang 1/2. 2 supaya menjadi 10, supaya penyebutnya sama, harus dikali 5. Nah, karena 2 dikali 5, maka 1 yang di atas 2 ini juga harus dikali 5. Kemudian sama dengan 2 per 10 ditambah 5 per 10. Kalau sudah penyebutnya sama, maka tinggal pembilangnya dijumlah. Pecahan biasa dengan campuran. Nah, ada 2 cara. Cara yang pertama itu pisahkan dulu bilangan bulatnya. Jadi 1 keluar dulu ditambah, baru jumlahkan pecahan biasa dan pecahan biasa dengan cara yang tadi. Atau yang kedua, dari pecahan campuran diubah ke pecahan biasa dengan cara 2, ini kan 1/2. 2 dikali 1 yang di depan ditambah 1 yang di atas. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 per 2. Setelah itu caranya sama seperti yang di atas. Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, ini sama saja. Kalau cara pertama bilangan bulat ditambah bilangan bulat, baru pecahan ditambah pecahan. Cara yang kedua, pecahan campurannya diubah dulu menjadi pecahan biasa. Kalau ini 3 kali 1, 3 ditambah 2, 5. Ya, maka 5 per 3.
Ini yang tadi ya. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3 per 2. Dan pengurangan pecahan. Nah, konsepnya sama. Samakan dulu penyebutnya. Begitu sudah sama, baru dikurangkan. Ada pizza yang tadi nih. 8 potong. Aris dan Budi memakan 3 per 8. Berapa sisa pizza yang belum dimakan? Ya, dikurang. Jadi, tersisa 5 potong. Atau 5 per 8. Macam-macam pengurangan. Nah, nanti langsung kita bahas. Pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Ya, pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Ubah bilangan bulat menjadi bentuk pecahan. Nah, ini A, ini bilangan bulat, dikurang B per C. Kalau di sini dia langsung samakan dengan penyebutnya. Ya. Samakan dengan penyebutnya yang pengurangnya ya. Maka A dikali C per C. Nanti penyebutnya langsung sama. Contoh, 3 dikurang 2 per 5 sama dengan 3 dikali 5 per 5. Karena pembilangnya ini, karena yang di atas ini dikali 5, maka penyebutnya juga dikali 5. Ya, perlu kita ketahui bahwa kalau bilangan bulat itu dapat diubah menjadi per 1. Ya, kalau A ini bisa diubah menjadi A per 1, 3 bisa diubah menjadi 3 per 1. Kenapa? Karena 3 per 1 tidak akan mengubah nilai dari bilangan bulat tersebut. 3 kali 5 per 5, ya, 15 per 5 dikurang 2 per 5. Penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangkan seperti biasa. Dan diubah menjadi pecahan campuran bisa juga. Lihat 13 bagi 5, 13 bagi 5 kan 2, sisa 3. Hasilnya 2, sisa 3 per 5. Sama seperti tadi, cuma bedanya ini di pembilangnya dikurang. Sama. Pecahan biasa, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ini pecahan campuran dikurang pecahan biasa, satu yang dikurang. Ya, cara yang pertama seperti tadi, cara yang kedua ini diubah juga pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, baru dikurangkan seperti biasa. Oke, soal. Lita mempunyai tepung sebanyak 1/2 kg. Lita membeli lagi tepung sebanyak 2 kg. Tepung tersebut digunakan Lita untuk membuat pizza sebanyak 3/4 kg. Berapa sisa tepung yang dimiliki? Ya, ini memang kelihatannya panjang, tapi diubah dulu menjadi model matematikanya. Nih, Lita punya tepung sebanyak 1/2 kg. Tulis dulu 1/2, 1/2 ya. Kemudian Lita membeli lagi sebanyak 2 kg, ditambah 2. Tepung tersebut digunakan untuk membuat pizza sebanyak 2/3/4, dikurang ya, karena punya 1/2, beli lagi 2, dikurang 2/3/4 untuk membuat pizza. Oke, sama dengan bilangan bulatnya disatukan dulu. 1 ditambah 2 dikurang 2, ditambah 1/2 dikurang 3/4. Atau bisa juga diubah dulu ke pecahan campuran semua, disamakan dulu penyebutnya. Terserah kalian ya, mana yang mudah. 2 kurang 2, 0. Sisa 1 ditambah, samakan dulu penyebutnya, ini 2 kali 2, 4. Kenapa 2 kali 2? Karena penyebutnya biar sama-sama 4. Karena 2 dikali 4, maka 1 juga dikali, karena 2 dikali 2, maka 1 juga dikali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Dikurang 3/4. Penyebutnya 2 dikurang 3, min 1. Min 1/4. 1 tambah dikurang 1 ditambah min 1/4. Maka di sini min ya. Min positif kali negatif, negatif. 1 bisa diubah menjadi 4/4. Ya, kenapa diubah menjadi 4/4? Supaya penyebutnya sama. Kalau sudah penyebut sama, dikurang 4 dikurang 1, 3. Jadi sisa tepung yang dimiliki Lita adalah 3/4 kg. Ini trik cepat penjumlahan dan pengurangan. Nah, trik cepat kalau penyebutnya berbeda ya. Kita kali silang saja. Contohnya 2/3 tambah 1/4 dikali silang. 2 kali 4 ditambah 1/3. 2 kali 4 ditambah 1 kali 3 per 3 kali 4. Ini disilang nih.
Ini dikali, baru kemudian penyebutnya juga dikali. Setelah itu 2 kali 4 8, 1 kali 3 3 per 12. Tambah sama dengan 11 per 12. Begitu juga pengurangan, tapi bedanya di sini dikurang. 8 kurang 3, 5 per 12. Sekian dan terima kasih. Oke ya.